hasil begadang, memetakan fintech itu undang-undangnya apa dan bahas tentang apa. Nah yang ini karena banyak saya di next slide ya. Jadi fintech itu kiblatnya ada dua, BI sama OJK. Yang BI nanti download aja PJSP berizin BI, nanti ke website paling atasnya kan udah langsung website BI. Nah itu tinggal di download. Dan nah aku kan memisahkan ya antara offline, ini sama-sama kalau di download nih ada nih yang offline, ada yang fintech, non fintech. Nah buangin dulu money changer, kemudian peserta BI Fast, peserta RTGS Bank, PJ Pur. Nah yang beririsan adalah ini PJP level 123, PJP level 123, peserta BI Fast, sama QRIS. Jadi yang kemungkinan beririsan tuh ini ya, peserta. Saat ini sih peserta BI Fast itu cuman Dana sama ShopeePay yang sudah direct ke BI. Gitu. Nah ini kalau aku pivotin jadi kayak gini nih Mas. Jadi kayak gini. Nah si BI Fast kan peserta BI Fast ada 123 nih. 123 ini kan udah include bank banyak banget kan. Cuman dua doang diantaranya yang direct ke BI. Jadi teman-teman BI Fast itu ada dua skema ya. Ada dua skema. Nah saatnya si flip chart kepake. Ada dua skema. Ada skema peserta langsung sama peserta tidak langsung. Kan kalau misalnya di googling nanti akan dapat kan. Jadi ibaratnya kalau posisinya BI di sini. Nah, ini fintechnya direct. Ada yang fintechnya indirect dengan BI. Di sini dia sebenarnya pakai BI Fast-nya bank terus ke BI. Ada dua skema. Kalau teman-teman melihat di BI Fast ini, oh ada nama fintech ya yang bukan bank, itu berarti kan fintech dia. Bukan bank tapi menyediakan jasa pembayaran, fintech. Nah, berarti nggak usah lagi nawarin, kita punya API BI Fast, posisinya kompetitor. Kita bisa jualan BI Fast, dia juga bisa jualan BI Fast. Kita punya lisensi QRIS, mereka kan ada nih yang QRIS banyak. Tadi kan teman-teman lihat fintech yang punya QRIS, kompetitor, sama-sama akuisisi merchant. Kan QRIS itu adalah acquiring ya. Tadi kita sepakat nyebut QRIS ada acquiring. Sama-sama ketemu mall kosong baru nih, katakan Pakuan lagi mau buka mall di Bekasi, sama-sama ngakuisisi, ayo pakai QRIS gue. Gitu. Jadi BI Fast, QRIS itu ada di mana mereka member langsung ke BI, ada yang mereka akses API lewat kita. Kalau misalnya mereka sudah punya fasilitas API di BI, ya BI Fast langsung, QRIS langsung, potensi bisnisnya apa yang masih bisa digarap sama BNI? Ada yang tahu nggak? Kita udah nggak nawarin API-nya lagi. Contoh QRIS ya, dia punya lisensi QRIS. QRIS ini kan nanti ada sebelum ke BI, ini kalau nggak salah ada PT Peten, ada Switcher, kalau nggak salah Arta Jasa ya. Arta Jasa. Nah, mereka ini hasil penjualannya ini kan harus disetor ke sini, mensetel ke BI. Jadi, nah salah satu contohnya adalah kalau nasabah saya ya, Dana, dia punya lisensi QRIS, tapi buat rekening settlementnya itu pakai BNI.
gitu. Pakai BNI, jadi dia akan selalu RTGS nih lewat BNI Direct. Orang FinOp-nya, Finance Operation-nya, dia kemarin misalnya penjualan berapa? 200 miliar. Oh ya, besoknya dia akan settle ke peten. Nanti peten ini yang akan distribusiin lagi ke merchant-merchant. Gitu. Ini kalau dia udah punya lisensi QRIS, jadi kita potensi bisnisnya adalah jadi rekening pembayar ke switchernya. Gitu. Nah, kalau yang BI Fast, contoh ini yang namanya hidup kan kita pasti ada collection, ada payment ya. Sama aja kayak kita pribadi gitu, collectionnya apa? Gajian, paymentnya bayar KPR segala macem gitu kan. Cicilan semua ini sama aja. Nah, esensinya adalah saya selalu teman-teman lihat lisensinya, collectionnya harus pakai API apa, cash outnya harus pakai API apa. Karena kenapa? Kalau kita cuma di collection doang, API paymentnya di bank lain, ini pasti nanti tarik semua RTGS dah ke bank lain. Ini harus selalu dikasih pasangannya. Harus, supaya di sini ada yang mengendap. Nah, kita bicara BI Fast ya. Pada saat paymentnya BI Fast ini dia sudah connect langsung dengan BI, ini dari fintechnya ke BI. Dia ini kan harus ada deposit di BI. Sama kayak bank, peserta RTGS, peserta LLG, peserta BI Fast, bank itu punya rekening GWM kan? Punya deposit. Kalau kita misalnya mau melakukan transfer ke luar negeri, kita punya rekening Vostro Nostro dengan, nah kayak gitulah. Si BI posisinya kayak gitu. Nah kalau si fintech ini sudah direct dengan BI, dia tuh harus manage likuiditas di BI. Kalau enggak nanti secara API usernya mau minta transfer BI Fast di aplikasinya, tapi duitnya nggak ada di sini, gagal transaksinya. Cara top up-nya ke BI gimana? Nah, setiap bank itu kan kita punya yang namanya giro GWM ya, giro wajib minimum di BI. Nah, istilahnya kalau kita kerjasama ke peserta langsung BI Fast, itu posisinya kita sebagai bank sponsor, rekeningnya dia itu di bawahnya GWM kita. Jadi ada sub rekening di bawah GWM-nya kita. Namanya rekening RSD. Saya lupa singkatannya apa. Soalnya produknya RPP. Nah, jadi kalau dia udah punya BI Fast, potensinya adalah dia akan punya sub rekening. Ini kan dia, nah ini kan rekening yang ada di BI, betul ya teman-teman? Nggak mungkin dia nggak ngisi ke sini, dia nggak standby-in duitnya di BNI. Nggak mungkin, dia pasti standby. Gitu. Bahkan ada potensi untuk ngasih pinjaman nih ke fintech. Karena BI itu bagaimanapun kan rekening beda bank ya sama kita, masih RTGS. Masih ada potensi di mana saldo di sini nggak cukup, gagal transaksi. Ini yang bikin mereka jantungan. Tergantung size. Kalau udah segede Dana itu bisa 1 triliun dalam 1 hari transaksi volumenya. Ya. Dia punya rekening, dia harus selalu isi RSD dia di sini. Iya, tapi impactnya dia akan standby kan rekening dia yang di BNI untuk ngisi GWM yang di rekening dia di bawahnya gitu. Kenapa? Bisa aja. Top up. Yang ini collection. Collection beda hal Bu. Beda hal. Jadi tadi saya esensinya bahwa collectionnya di kita, jangan sampai payment-paymentnya di kita. Jadi kan kalau paymentnya nggak ada di kita, collection ini akan di sweep up RTGS ke bank lain. Tapi karena ada paymentnya di kita, dia akan standby di rekening-rekening kita yang peruntukannya masih dalam ekosistemnya kita. Esensinya gitu. Jadi jangan pernah pincang.
Jangan pernah hanya ada payment aja tanpa collection, jangan ada collection tanpa payment. Itu tadi. Kenapa saya tadi memetakan jenis API-nya, jenis fintech-nya. Jadi kalau ngasih solusi collection sesuai dengan lisensinya dia. Gitu. Kenapa? Bisa itu ya, mereka manage likuiditasnya kan ada apa ya? Ada saldo lah yang bisa mereka inquiry gitu loh. Kenapa, Bu? Kalau menurut aku nggak mungkin hanya numpang lewat ya. Ini kan dia manage likuiditas. Ini sama aja kayak kita kalau misalnya gagal clearing, malunya minta ampun kan. Nggak mungkin nggak mereka standby-in di rekening kita. Gitu. Makanya collectionnya jadi di sini yang tadinya harusnya di sweep up semuanya ke bank lain, jadi ada yang di standby-in. Esensinya itu loh. Gitu.